Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, semoga kalian semuanya selalu mendapatkan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lancar ya. Sebelumnya, mari kita kampanyekan untuk selalu cinta bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan. Berdoa, mulai. Selesai. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata persuasi? Pada semester lalu, kalian sudah belajar tentang iklan, slogan, maupun poster. Nah, di dalam iklan, slogan, maupun poster, tentu saja terdapat kata-kata persuasi atau kata-kata yang mengandung ajakan. Jadi, teks persuasi ini adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Teks persuasi ini memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan sesuatu. Sama dengan teks-teks yang lainnya, tentu saja teks persuasi ini memiliki struktur pembangunnya. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Seperti ini contoh pengenalan isu. Oke, struktur selanjutnya yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Untuk contohnya bisa dilihat seperti ini ya. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah contoh struktur pernyataan ajakan ya. Oke, kita berlanjut ke struktur selanjutnya, yaitu penegasan kembali merupakan struktur yang keempat. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Seperti ini contohnya ya. Baik adik-adik, itu tadi merupakan struktur pembangun teks persuasi. Apakah kalian sudah memahami struktur teks persuasi? Kalau sudah, mari kita berlanjut ke kaidah kebahasaan teks persuasi. Ada 5 kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya yang pertama misalkan di dalam bidang pendidikan. Ali terkejut saat mendengar ujian dilaksanakan setelah istirahat. Kata ujian merupakan kata-kata yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Contoh lainnya, minggu ini sekolahku akan kedatangan guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang baru. Mata pelajaran merupakan bagian dari bidang pendidikan. Contoh lainnya misalnya dalam dunia teknologi. Pak Andi baru saja menelpon PLN karena listrik di kampungnya padam. Kata listrik merupakan bagian dari teknologi. Contoh lainnya, Rini baru saja memperbaiki komputernya yang rusak. Komputer merupakan bagian dari teknologi. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Kata penghubung argumentatif merupakan kata penghubung antar kalimat yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya adalah acara harus dibatalkan karena hujan turun sangat deras.
Kata karena merupakan penyebab kenapa acara tersebut dibatalkan. Kaidah yang ketiga adalah menyajikan sejumlah fakta dan pendapat. Fakta merupakan pernyataan yang bersifat benar dari sebuah kejadian yang terjadi. Biasanya terdapat bukti-bukti yang memperkuat sebuah fakta. Nah, ini adalah contoh kalimat fakta ya. Yang selanjutnya adalah pendapat. Sedangkan pendapat merupakan buah pikiran seseorang dalam menyikapi suatu hal. Seperti ini contoh pendapat. Fakta ini berfungsi untuk memperkuat adanya pendapat. Kita berlanjut ke kaidah yang keempat, yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan bujukan. Contohnya adalah, mari kita cegah bahaya penggunaan rokok bagi perokok pasif maupun perokok aktif. Yang kedua, ayo kita terapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk rumah. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya adalah, Rio merasa dirinya sudah melakukan pekerjaan dengan tepat. Kata merasa merupakan sebuah respon karena telah melakukan pekerjaan dengan tepat. Oke adik-adik, itu tadi merupakan materi tentang struktur teks persuasi sekaligus kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi. Apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Jika kalian belum memahami, kalian bisa menanyakan kembali kepada gurumu atau kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengkampanyekan cinta bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.